Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian dari berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita semua. Maka pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji dari kitab Ta'sil fi Talabil Ilm, yaitu meletakkan dasar-dasar di dalam menuntut ilmu. Maka kita masuk pada al-aslu tsani, asas yang kedua dari 9 asas yang akan disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala. Nah, maka berkata beliau hafizahullah, al-aslu tsani al-ilmu al-maqsudu fil ayat wal ahadits huwa al-ilmu syar'iyyu amma al-ulumul kauniyah wat tabi'iyyah wal waqi'iyyah fa innaha min babi furudil kifayat. Ilmu yang dimaksud di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah tentunya ilmu syar'i. Adapun ilmu kauniyah, ilmu tentang dunia ini, alam semesta ini, ilmu tentang tabi'ah dan ilmu tentang waqi'iyah, waqi' kenyataan atau wawasan thaqafah, fa innaha min babi furudil kifayat. Maka semua itu adalah termasuk dalam bab fardu kifayah. Naam. Wa tadkhulu tahta qawlihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dalam surah Taubah. Wa tadkhulu tahta qa'idah la dharara wa la dhirar. Wa tadkhulu tahta qa'idah wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Naam, maka asas yang kedua ini dilandasi oleh beberapa dalil atau kaidah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah pada ayat ke-60, yaitu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Persiapkanlah kalian wahai kaum muslimun, na'am, mastata'tum min quwwah, apa yang kalian mampu dari kekuatan, wa min ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang terlatih, yakni persiapan kekuatan di dalam berjihad fi sabilillah. Nah, dan yang dimaksud al-quwah di dalam hadis yaitu Rasulullah SAW menafsirkannya ar-ramyu, yakni ar-rumat, memanah. Nah, persiapkanlah kemampuan kalian dari kepandaian memanah dan juga dari kuda-kuda yang terlatih di dalam jihad fi sabilillah. Nah, maka di dalam ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan kekuatan. Maka mempersiapkan kekuatan dari latihan panah, kemudian memilih kuda, melatih kuda-kuda. Nah, kendaraan kita untuk digunakan berjihad, maka ini adalah asalnya min furudil kifayat, termasuk fardu kifayah, yang kalau sudah ada yang menempuhnya,
terlepas dosa dari kaum muslimin yang berada di tempat tersebut. Kalau tidak ada yang menempuhnya maka seluruhnya berdosa. Nah, maka ini yang melandasi asas kedua yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Nah, kemudian yang kedua juga didasari oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La dharara wa la dhirar. Tidak ada madarat dan tidak pula memadaratkan. Kaidah ini yang dimaksud atau sisi pendalilannya adalah bahwasanya tidak dibolehkan ketika sesuatu kewajiban itu ya tidak bisa tegak kecuali dengan perantara, ya, maka perantara itu tidak boleh kita abaikan karena akan menimbulkan madarat pada ditinggalkannya al-furud, ditinggalkannya kewajiban-kewajiban. Nah, maka la dharar wa la dhirar berlaku umum dalam kaidah ini bahwasanya meninggalkan sesuatu yang merupakan perantara untuk mengantarkan kita kepada yang wajib, maka ini adalah dharar. Ya, melalaikan yang wajib adalah memadarat, adalah bentuk madarat. Maka la dharar wa la dhirar. Kita tempuh sesuatu itu yang asalnya sebagai fardu kifayah. Nah, tidak ada bedanya dengan contoh ayat yang disebutkan oleh dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Kalau jihad itu wajib dan jihad itu tidak mungkin bisa ditegakkan kecuali dengan kuwah, dengan kekuatan, dengan latihan, dengan perantara-perantara tersebut yang asalnya fardu kifayah. Kalau kita lalaikan akan hal tersebut menimbulkan madarat, yaitu akan terjadi dharar pada jihad, ya, pada jihad yang fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka la dharar wa la dhirar. Demikian pula asas ini dilandasi oleh kaidah yang ma'ruf di dalam usul al-fiqh. Jadi tiga dalil ini semua saling menguatkan pada asas atau prinsip yang disebutkan oleh beliau dari prinsip yang kedua ini. Kaidah fiqhiyah juga mengatakan wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu berubah menjadi wajib. Nah, maka sesuatu yang asalnya mubah, tetapi sesuatu itu adalah perantara yang bisa menyampaikan seseorang untuk menegakkan yang wajib, maka sesuatu itu juga berubah menjadi wajib. Sesuatu yang mubah itu berubah menjadi wajib. Ini kaidah fiqhiyah yang ma'ruf di kalangan para fuqaha, yaitu wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, dan disepakati oleh para ulama usuliyin maupun al-muhadditsin, para ahlul hadis. Sehingga kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama secara umum. Nah, maka contohnya banyak, ya, seperti apa yang kita sebutkan. Nah, masalah latihan berkuda, memanah, membuat nuklir, kalau memang itu harus, yang tidak bisa kita berjihad melawan orang-orang kufar kecuali dengan membuat persenjataan tersebut, maka membuat senjata itu adalah wajib. Membuat senjata itu adalah wajib. Nah, dan kias pada contoh-contoh yang lain seluruhnya berlaku di bawah kaidah ini. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Nah, demikian pula di dalam perkara apa yang disebutkan oleh beliau dari ilmu alat, mempelajari bahasa Arab pada asalnya tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya. Ya, mempelajari nahwu tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya. Tetapi ketika seseorang muslim tidak bisa memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mempelajari nahwu dan shorab, berarti mempelajarinya adalah wajib. Ini berlaku di bawah kaidah tersebut.
wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Naam. Kemudian kata penulis hafizahullah, wa minal umur allati tambani ala hadzal asl. Ada beberapa perkara yang terbangun di atas asas ini. Yang pertama, bahwasanya annahu la tulaqul qaul an syai'in minal ulum ghairal ulumi syar'iyyah. Innaha fardu ala kulli muslimin aw talib ilmin. Ka qauli ba'dihim innama yusamma bi fiqhil waqi' alladhi yaduru hawla tatabbu'i tahlilat wal akhbar min as-suhuf wal majallat huwa ilmun wajibun yajibu ala kulli talib ilmin ta'allumahu. Naam, di antara kesalahan adalah adanya orang-orang yang memutlakkan ucapannya secara mutlak. Dia mengatakan bahwa sesuatu penyebutan ilmu di dalam Al-Quran atau hadis yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah ilmu keduniaan, bukan ilmu syar'i. Ya. Maka ini keliru. Ucapan yang salah. Yang benar bahwasanya seluruh ilmu yang disebutkan oleh Allah, yang Allah puji di dalamnya dalam Al-Quran dan hadis, Allah puji ilmu tersebut dan juga pemilik ilmu tersebut, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan selainnya. Ya, bukan selainnya. Karena kalau dikatakan, dan tentunya ilmu syar'i ini yang wajib, secara mutlak kita katakan wajib, maka datang mereka mengatakan masuk pula di dalamnya ilmu-ilmu keduniaan selain dari ilmu syar'i, dan itu juga wajib. Nah, memutlakkan ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang tidak benar. Karena memutlakkan kewajiban ilmu itu terkhususkan pada ilmu syar'i. Tidak boleh kita mengatakan ilmu yang selain dari ilmu syar'i secara mutlak adalah wajib. Tidak boleh. Tapi yang benar, secara mutlak kita katakan ilmu yang wajib, ilmu syar'i itu adalah ilmu yang wajib. Ini yang benar. Nah, maka sebagian mereka juga menyebutkan, mencontohkan misalnya fiqhul waqi', bahwa mempelajari fiqhul waqi', wawasan tsaqafah yang diistilahkan oleh orang-orang hizbiyun selain dari ahlus sunnah wal jamaah, yang hanya mengutamakan untuk mengikuti perkembangan berita dunia, ya, dari suhuf, dari majalah-majalah atau yang selainnya, ya, dari koran-koran. Nah, ini fiqhul waqi' yang mereka katakan inilah yang wajib. Ya, seperti Hizbut Tahrir dan selainnya dan yang semisalnya, Ikhwanul Muslimin. Nah, mereka wajibkan untuk mempelajari fiqhul waqi'. Bagaimana kaum muslimin bisa mengetahui berita, ya, tentang orang-orang kufar, tentang keadaan kaum muslimin di berbagai dunia kalau tidak mempelajari fiqhul waqi'? Maka wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Mereka pun menggunakan kaidah tersebut. Sehingga mereka sibuk dengan membaca koran, sibuk menonton televisi, sibuk demikian. Nah, yang kebanyakannya mereka mencampur adukan upaya tersebut dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari musik, dari para wanita yang telanjang melalui televisi atau melalui koran-koran dan selainnya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena pemikiran bahwasanya itu adalah wajib, bagaimana kaum muslimun mau berjihad melawan Amerika kalau tidak tahu fiqhul waqi'nya orang-orang kufar? Ya. Maka mereka masuk di dalamnya padahal mereka belum paham akan ilmu-ilmu yang wajib. Mereka belum menempuh ilmu-ilmu yang fardu ain, dari membenarkan bacaan Al-Quran, membenarkan cara sholat, dan seterusnya dari ilmu-ilmu yang sangat mendasar dari arkanul Islam, rukun-rukun Islam, kemudian langsung mewajibkan fiqhul waqi'. Maka ini ta'sil yang keliru, sangat keliru dan tidak dibenarkan oleh
para ulama kita tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka apa yang mereka gembar-gemborkan dengan fikul waqi' ini perlu rincian, sebagaimana yang terdahulu. Nah, kalau dia adalah orang yang sudah menempuh yang fardu ain, kemudian memang ada kebutuhan untuk mengetahui fikul waqi' tersebut, maka ini boleh. Bahkan terkadang juga bisa menjadi wajib. Kita tidak mengingkari, tetapi mengatakan secara mutlak seperti yang mereka katakan ini batil. Nah, ini yang tidak benar. Ya, butuh rincian. Nah, ini yang pertama dari perkara yang terbangun di atas asas yang kedua ini. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua kata penulis hafizahullah, annal ilma alladhi madahahu salaf wa araduhu fi kalamihim huwa ilmu syar'i wa huwa al-maqsudu fi mithli qawli Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun wa talabahu ibadatun wa mudarasatahu tasbihun wal bahthu anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun wa huwal anis fil wahda wa sahiba fil khalwa wad dalila 'ala as-sarra wal mu'ina 'ala ad-dharra wal wazira 'inda al-akhilla wal qariba 'inda al-ghuraba wa manar sabilil jannati yarfa'u Allahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa sadatan yuqtada bihim adillatan fil khair tuktafa atharuhum wa turmaqu af'aluhum. Naam. Bahwa ilmu yang dipuji oleh para salaf dan yang mereka maksudkan dalam ucapan-ucapan mereka tentunya ilmu syar'i. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i, dan inilah makna daripada ucapan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam ucapannya beliau, ta'allamul ilma, pelajarilah wahai kaum muslimin ilmu tersebut, karena mempelajari ilmu itu adalah khasyah, adalah merupakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sesuai dengan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Maka pelajarilah ilmu, kata sahabat Mu'adz, karena mempelajari ilmu itulah yang mendatangkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu, dan menuntut ilmu tersebut adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah, kata beliau. Wa mudarasatahu tasbihun, dan mempelajari ilmu itu adalah tasbih. Adalah tasbih. Sebagaimana kalau kita bertasbih, subhanallah, maha suci Allah, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari ilmu adalah tasbih, kata beliau radhiyallahu anhu. Wal bahtha anhu jihadun, dan membahas ilmu itu adalah jihad. Adalah jihad. Nah, ini juga ma'ruf, ya, diucapkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim, Imam Ahmad, Syekhul Islam, membahas ilmu adalah jihad. Ya, mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kalau Imam Ibnu Qayyim menyebutkannya dengan jihadun nafs, dia adalah jihad terhadap diri sendiri yang terkandung dalam suratul Asr ini. Allah bersumpah demi masa seluruhnya merugi kecuali 4. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berilmu, yang membangun imannya di atas ilmu, ya, dan orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Kemudian orang yang berdakwah dan orang yang bersabar. Ini jihad terhadap diri sendiri. Maka menuntut ilmu itu adalah jihad, termasuk jihad. Nah, bahkan Imam Ahmad rahimahullah menyatakan adalah setinggi-tinggi jihad. Ya, menuntut ilmu, membahas ilmu adalah afdalul jihad, seafdal jihad. Nah, kenapa? Karena kalau jihad dengan fisik itu semua orang bisa melakukannya.
Yang penting fisiknya. Tapi jihad dengan ilmu tidak semua orang bisa melakukannya. Orang-orang tertentu saja yang diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, oleh karena itu beliau mengatakan talabul ilm al-bahth min al-ilm adalah afdalul jihad, termasuk afdal jihad. Demikian perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkannya ilmu itu kepada orang yang tidak mengetahuinya termasuk sedekah. Ini sama dengan kita bersedekah, bahkan afdalus sedekah. Seafdal sedekah adalah mengajarkan ilmu, memberikan ilmu itu dibanding dengan bersedekah dengan harta. Ya, sedekah dengan ilmu lebih afdal. Naam, karena manfaatnya lebih meluas. Kalau sedekah dengan harta pada orang yang kita kasih saja. Kalau ilmu, orang ini, kemudian yang lainnya dan seluruh manusia, selama ilmu itu menyebar. Nah, maka mengajarkan ilmu itu, kata sahabat Mu'adz, adalah sedekah. Wa badlahu li ahlihi kurbah, dan menyalurkan ilmu itu kepada ahlinya adalah kurbah. Ya, adalah kurbah, yakni termasuk ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya kita menyalurkan ilmu itu kepada tempatnya, ya, kepada yang berhak menerimanya. Nah, maka ini adalah kurbah. Dan ilmu itu sendiri adalah anisun fil wahdah, yaitu teman yang menggembirakan kita, yang menghibur kita di dalam kesendirian. Ya, wasahibu fil khalwah, juga dia teman di dalam berkhalwat. Yakni ketika kita menyendiri, tidak ada teman kita, maka ilmu itu yang menjadi teman kita berdua. Nah, itu demikian makna ucapan beliau as-sahibu fil khalwah. Wad dalil ala as-sarra. Ilmu juga adalah merupakan petunjuk di dalam kebahagiaan. Ya, dan penolong di atas dari kemadaratan. Nah, yang bisa menolong seseorang dari hal-hal yang memadaratkannya, dari musibah-musibah dan selainnya, adalah ilmu. Ya. Nah, bagaimana seseorang bisa bersabar ketika ditimpa musibah, ditimpa madarat? Dia tidak bisa bersabar, tertolong tidak bisa kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Ya, ketika dia mengilmui bahwasanya madarat ini, musibah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian dari Allah. Ya. Dan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghapuskan dosa-dosanya, yang mengangkat derajatnya, maka dia bersabar sehingga dia akan selamat dari madarat, keputusasaan, selamat dari gundah gulana atau berkeluh kesah dari musibah-musibah yang menimpanya. Nah, maka ilmu adalah dalil ala sarra wal mu'in ala dharra. Nah, wal wazir indal akhilla. Juga ilmu ini adalah wazir, yakni teman yang menuntun kita, ya, di sisi para akhilla, para teman-teman kita. Nah, para kekasih-kekasih kita. Maka ilmu ini yang lebih menemani kita. Nah, wal qarib indal ghuraba, dan yang sangat dekat dengan kita di sisi keterasingan. Yang paling dekat, teman dekat kita adalah para ilmu tersebut. Nah, wa manar sabil jannah, dan dia adalah cahaya dalam menuntun ke jalan surga. Ke jalan surga adalah ilmu. Yarfa'ullahu bihi aqwaman. Dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat para kaum, yakni diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yarfa'u aqwaman wa yad'u al-akharin. Bisa mengangkat derajatnya kaum, bisa merendahkan derajatnya kalau ilmu itu tidak diamalkan. Kalau ilmu itu tidak diamalkan
maka dia menjadi kerendahan atas pemiliknya. Tapi ketika ilmu itu diamalkan, maka akan mengangkat derajatnya pemilik ilmu tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'aluhum fil khair qadatan wa sadatan. Maka ilmu itu akan memimpin, menuntun pemilik-pemiliknya dalam segala kebaikan. Naam. Wa yuqtada bihim, yang dengan kemudian mereka itu dijadikan sebagai panutan dengan ilmunya tadi. Ya, dengan ilmunya tadi dia dijadikan sebagai panutan di dalam kebaikan. Tuktafa atharuhum, bahkan setelah dia meninggal jejak-jejaknya diikuti. Ya, para ahli ilmu sudah meninggal orangnya, tetapi masih disebut-sebut namanya, sebagaimana para imam-imam kita sekarang. Nah, dan sampai hari kiamat nama-nama mereka terus diikuti, jadi panutan, jejak-jejaknya ditempuh oleh generasi yang setelahnya. Kita lihat para imam, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, nah, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Nama-nama mereka terus disebut-sebut di atas lisan-lisannya kaum muslimin yang cinta terhadap ilmu asy-syar'i. Nah, maka demikian besarnya manfaat al-ilm ini. Wa turmaqu af'aluhum, juga demikian perbuatan-perbuatan mereka senantiasa diikuti. Nah, dijadikan sebagai contoh, ya. Idzan minal umur allati tambani ala hadzal asl anna al-ilma alladhi madahu Allah taala wa madahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa madahu salaf min as-sahabati wat tabi'in huwa al-ilmu asy-syar'i wa anna ma 'adahu min al-'ulum laysa huwa al-maqsudu madhuhu fi tilka al-ayat wal ahadits wa kalamis salaf. Naam. Kesimpulannya bahwasanya perkara yang terbangun di atas prinsip yang kedua ini, asas yang kedua ini, bahwa ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dipuji oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan yang dipuji oleh para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, dan bahwa selain dari ilmu-ilmu syariat laisa huwal maqsud madhuhu fi tilkal ayat wal ahadits wa kalamis salaf. Selain dari itu bukan itu yang dimaksud. Selain dari ilmu syar'i bukan itu yang dimaksud pujian-pujiannya Allah di dalam Al-Qur'an dan pujian-pujiannya Rasulullah dalam hadis dan pujian-pujiannya dari kalangan para salaf di dalam asar-asar mereka, bukan ilmu selain dari ilmu syar'i. Tetapi pujian-pujian itu yang dimaksud adalah terhadap ilmu syar'i. Fa ilmu tib wa ilmul handasa wa ilmul kimia wa ilmul fiziyah laisat hiyal maqsudu fil ayati wal ahadits. Maka ilmu kedokteran, ilmu handasa, arsitektur, al-muhandis, insinyur, orang yang arsitektur yang pandai membuat bangunan, gambar yang gedung dan semisalnya. Wa ilmul kimia, ilmu kimia, ilmu fizia, ilmu fisika, ya, ilmu biologi dan selainnya, kita tambahkan ilmu-ilmu dunia. Maka ya bukan itu yang dimaksud di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Subhanallah. Kalau kita lihat kebanyakannya kaum muslimin yang tidak paham akan taksis kaidah ini, tidak ada yang menyatakan, mungkin semua menyatakan bahwa yang dimaksud juga adalah ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu-ilmu keduniaan. Mereka menyatakan demikian. Apa dalil mereka? Banyak dalilnya dalam Al-Quran. Nah, siapa yang tahu di antara dalil mereka mengatakan wajib yang dimaksud ilmu yang dipuji juga adalah ilmu dunia. Di antara dalilnya, nah, sering mereka sebut. Sama dalilnya. Apa? Sama dalilnya yang dipakai. Apa dalilnya? Yang biasa dipakai salaful ilmi. Apa itu? Salaful ilmi gitu.
Ya, na'am. Di antara keumuman talabul ilm, al-ilm yang dimaksud juga adalah ilmu dunia. Tapi ada dalil yang lebih mengena di dalam Al-Quran yang mereka gunakan. Bahwa yang dimaksud itu adalah dunia. Apa itu? Hah? Lah, ini tentang keutamaannya ya. Yang saya tanyakan adalah menafsirkan bahwa ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran juga adalah ilmu dunia. Ma'ruf. Sering di mimbar-mimbar kita dengarkan. Dalam khutbah Jumat, sering mereka sebut. Lah, tentang tafakkur. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nah, ini mereka pakai dalil bahwasanya masuk dalam ilmu dunia orang yang tafakkur terhadap alam semesta ini, terhadap malam dan siang. Akhirnya orang yang belajar biologi, orang yang belajar fisika, ya, tentang perbintangan, tentang ilmu ini juga masuk dalam Al-Quran. Maka dalil-dalil yang seperti ini mereka jadikan bahwa ilmu yang dimaksud juga adalah ilmu apa? Ilmu keduniaan. Nah, sehingga mereka pun sebut ilmu kedokteran. Perhatikan di sini, penulis menyebutkan di antara contoh-contoh, ya, bahwa seperti ilmu tib, ilmu kedokteran, bukan itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, dan juga kalamnya para salaf, kalamnya para ulama tentang puji-pujian ilmu yang dimaksud Al-Quran dan Sunnah, ilmu syar'i, ilmu athar, bukan ilmu kedokteran. Itu asalnya. Nah, oleh karena ini di asas kedua ini disebutkan oleh beliau untuk memahamkan kepada kita bahwa asalnya bukan itu yang dimaksud, tetapi terkadang, ya, dia bisa menjadi apa? Fardu kifayah. Pada saat kapan? La dharar wala dhirar. Pada saat adanya maslahat dan kalau tidak ditempuh terwujudkan apa? Madarat. Ya, ini yang dimaksud. Sehingga ketika kita memahami kaidah ini, kita tidak terbalik di dalam menempuh, ya, tuntutan kita terhadap ilmu, terhadap sesuatu itu tidak terbalik, tapi kita tempuh berdasarkan tahapannya. Yang dahulu kita dahulukan, yang akhir kita akhirkan. Nah, ini makna daripada taksil, ya, pendasaran, peletakan dasar di dalam menuntut ilmu. Nah, maka demikian pula bukan yang dimaksud ilmu handasah. Iya. Makanya kalau kita lihat hikmahnya, ya, di antara yang Allah tunjukkan pada kita semua, kebanyakan para duat, dai-dai dolal yang tersesat dari siratal mustaqim itu asalnya dari orang-orang yang memang sudah tertanam ilmu keduniaan terlebih dahulu, baru setelah itu mempelajari apa? Ilmu agama. Terbalik. Karena taksilnya terbalik, maka wajar kalau mereka jatuh dalam kesesatan ad-dhalal. Kita lihat Abdul Majid Az-Zindani contohnya. Ya, musuhnya Syekh Mukbil di Yaman. Orang asalnya apa? Ahli biologi. Ahli biologi. Nah, dia tidak mempelajari dari kecil Al-Quran dan Sunnah. Nanti sudah mencapai profesornya, doktornya, baru menghubungkannya dengan Al-Quran. Karena pintar, diberi kecerdasan oleh Allah, dia mampu untuk cepat mempelajari Al-Quran itu. Tetapi tidak di atas asas yang benar. Akhirnya, dia cocok-cocokkan ayat-ayat itu, dia ambil sesuai dengan ilmu yang ada pada dia awalnya. Dari ilmu keduniaan. Jadi yang menjadi timbangannya adalah ilmu keduniaannya. Diambillah dalil Al-Quran, ini cocok, dan seterusnya. Kalau di Indonesia ini sama dengan siapa? Harun Yahya. Ya. Makanya mereka selalu kecenderungan dakwanya tafakkur. Kemudian diambil contoh-contoh alam. Diambil ayatnya, dan seterusnya. Ya, dalilnya tentang pesawat, ayat ini, hadis ini. Iya. Nah, kita lihat juga siapa? Tokohnya Hizbut Tahrir. Siapa itu? Umar Bakri dan selain orang-orang fisika. Ya, doktor-doktor fisika. Kemudian setelah itu belajar Al-Quran dan hadis, menghubungkannya. Nah, akhirnya apa?
timbangannya terbalik. Naam, terjungkir, tergelincir dari siratal mustaqim. Kebanyakan seperti itu. Naam. Kita lihat siapa yang terkenal? Ibnu Sina, ya. Ahli kedokteran, ya. Hah? Naam, filsafat. Hah? Kedokteran. Ahli kedokteran. Baru setelah itu dihubungkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dipelajari. Nah, berbeda dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka dari kecil timbangannya, taksisnya benar, taksilnya. Ya. Menghafalkan Al-Quran, hadis, kemudian naik ke mempelajari usul, naik kepada marhalah-marhalahnya, terbimbing. Ya, akhirnya kuat. Nah, mereka kuat di dalam ilmu dan juga di dalam mendakwakan ilmu tersebut. Ya, mereka mampu untuk membantah syubhat-syubhat ahlul dhalal. Ya, dengan kekuatan kaidah ilmu yang mendasari mereka tadi karena marhalahnya mereka tempuh. Nah, maka ini penting. Fa idza arafna hadza fama huwa al-hukmu li ta'allumi hadhil ulum. Kalau kita ketahui semua ini, maka apa hukum mempelajari ilmu-ilmu tersebut? yakni ilmu-ilmu keduniaan tadi. Apa hukumnya? Maka aku katakan, kata penulis, huwa min babi furudil kifayat. Dia adalah paling tingginya termasuk bab fardu kifayah. Tahsiluha min bab ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Berada di bawah kaidah sesuatu yang wajib tidak bisa tertunaikan kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Maka tinggal kita lihat kedokteran. Ya. Kalau kaum muslimin ternyata sangat membutuhkannya, menjadi fardu kifayah. Jadi fardu kifayah. Naam. Demikian pula ilmu handasa, ilmu kimia, fisika. Kalau dibutuhkan dan sangat dibutuhkan, daruri pada saat tersebut, berarti dia menjadi fardu kifayah. Nah, itu paling asal hukumnya. Ya, paling tingginya adalah fardu kifayah. Sekalipun sebagaimana yang kita katakan, kadang-kadang bisa menjadi fardu ain. Kadang-kadang. Nah, demikian pula beliau mengulangi kembali tahsiluha min bab qaulihi ta'ala, menghasilkan ilmu tersebut tadi termasuk dalam firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Naam, hadza hukmu hadhihi al-ulum idza qama biha al-ba'd saqatat 'anil akharin. Inilah hukum dari ilmu-ilmu tersebut, apabila sebagian kaum muslimun telah menegakkannya, maka gugur dari yang lainnya. Ma dzakartuhu lakum min annahu la yutlaqul qaul bi anna hadhihi al-ulum aw nahwaha wajibatun ala kulli muslim yang bani ala hadzal asl. Aku, kata beliau, tidak mengatakan kepada kalian, atau apa yang aku katakan kepada kalian sebagaimana terdahulu, bahwasanya tidak boleh memutlakkan ucapan bahwa ilmu-ilmu inilah atau yang selainnya inilah yang dimaksudkan oleh syariat, Al-Quran, hadis atau kalamnya para salaf yang mereka puji, ya, yang dipuji di dalamnya. Aku tidak katakan demikian. Tetapi yang aku katakan adalah bahwa yang mutlak wajib itu adalah ilmu syar'i dan ilmu-ilmu keduniaan tadi min bab furud al-kifayat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naam, ila huna insyaallah taala kita akan lanjutkan pada al-aslu ats-tsalits, pada asas yang ketiga dari apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.